Nah, ini adalah contoh soal yang telah kalian kerjakan kemarin ya. Nah, ini adalah soal structure ya, soal structure dan kalian diminta untuk memilih jawaban yang benar. Nah, tetap pakai aturan ini aja ya. S, V, kemudian C, S, V. Pokoknya jika konektornya ada satu, maka SP-nya ada dua. Konektornya ada dua, maka SP-nya ada tiga. Konektornya ada tiga, berarti SP-nya ada empat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, the greenhouse effect ini merupakan subjeknya, ya, merupakan subjeknya. Kemudian verb-nya adalah occurs. Ini adalah verb-nya. Kemudian heat radiated from the sun. Nah, kalau kita lihat opsi jawaban ya, mulai dari A sampai D, itu mesti ada subjek sama verb-nya. Misal ya, ini ya, earth atmosphere, kemudian trap. Kemudian the earth atmosphere, subjek, ini juga trap, verb-nya. Ya, trap ini verb-nya. Ini trap verb-nya, sama ini juga subjeknya, ini verb-nya, ini subjeknya. Nah, jika kita lihat dari opsi jawaban, maka ini jelas bahwa kalimat ini adalah kalimat dengan dua klausa. Jika kalimat ini adalah kalimat dengan dua klausa, maka butuh apa? Maka butuh yang namanya konektor. Oke, dan konektor ada di pilihan jawaban yang mana konektor? Ya, konektor di pilihan jawaban yang mana? Ya, konektor hanya ada di A sama C. Berarti jawaban yang B sama D kita eliminasi. Oke. Nah, berikutnya kita cek when the earth atmosphere traps. Nah, ini yang benar. Karena ada konektor di sini disusul dengan subjek sama verb. Yang A ini salah. Kenapa? Karena setelah konektor ada verb. Ini kan does nih verb. Nah, kalau when does gini berarti ini adalah kalimat tanya. Ya, bukan statement. Ini kalimat tanya. When does the earth atmosphere trap? Nah, ya, does-nya ini karena trap ini verb satu, maka di sini muncul does. Ya, subjeknya ini tunggal, ya. Jadi kalau A ini maka kalimatnya kalimat tanya karena setelah konektor ada verb-nya langsung di sini. Verb, nah sedangkan verbnya di sini. Oke, ini adalah kalimat tanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang nomor 2, the rose bowl, ya, the rose bowl ini merupakan subjeknya. Ini ada tick semua ya. Jawaban A, B, C, D ini ada tick. Berarti ini adalah suatu pertanda bahwa ini ada V ya, ada verb di sini. Ada verb, kemudian ada verb juga di sini. Verbnya ini is ya, ada verb is di situ. Nah, kalau ada kalau ada dua verb seperti ini ya, maka gimana? Kalau dua verb maka kita pilih jawaban yang ada konektornya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ya, dua verb kan ya. Nah, ini kalau kita taruh sini jawaban C kita taruh di sini, maka terus vowel which takes. Jadi which itu merupakan konektor sekaligus sebagai subjek. Kemudian ini adalah verbnya. Ya, A B C A B D kalau kita letakkan di sini maka salah karena nggak punya konektor. Jawaban yang tepat adalah yang C. Clear? Pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke soal berikutnya. Question first, everyone. Clear? Saya tunggu. Oke, thank you, Vina. Next. 8 dan 13. 8. Of the Hawaii coastline are living, others are dead. Are living ini merupakan verb. Are ini adalah verb juga. Others adalah subjeknya. Ya. Of the Hawaii coastline. Nah, of ini merupakan preposition ya. Seperti biasa ini kita coret berarti Hawaii coastline ini merupakan object of preposition dan bukanlah sebuah subjek. Yang kita butuhkan adalah subjek
sama apa? Sama konektor. Kenapa kok ada konektor? Karena ada dua verb kan? Satu, kemudian ini dua. Ya, karena ada koma di sini maka konektornya ada di awal. Ya, nah satu-satunya jawaban yang ada konektornya adalah pilihan yang A. Oke, jawaban B nggak ada konektor, C nggak ada konektor, D apalagi nggak ada konektor. Ya, jawabannya adalah yang A. Gampang ya, kerjakannya ya. 13. Rubber. Rubber ini subjek ya, dan ini kata benda, noun, kata benda ya, noun, rubber, karet. From, vulcanized silicon. Nah, ini ada from. From itu preposisi. Maka ini adalah object of preposition. Bukan subjek. With, sama with adalah preposisi. A high molecular weight ini adalah object of preposition. Kemudian is merupakan verbnya, ya. Kemudian difficult to, nah nggak ada ya. Berarti ini cuma ada satu subjek, ini satu verb. Oke, perhatikan sini ya, perhatikan. Ini berarti kalau kita pilih yang A, misalnya ya, yang A. Ini langsung verbnya. Verbnya 2, salah ya, nggak ada konektornya. Oke, kemudian that produces, rubber that produces, rubber yang memproduksi atau yang menghasilkan ya. Jadi rubber itu kayaknya bukan yang menghasilkan ya, bukan menghasilkan, tapi yang diproduksi akan jadi rubber. Maka jawaban yang C ini salah ya. Nah, berarti jawabannya antara B sama D. Ingat, ini akhiran ing, berarti ini adalah present participle. Artinya meaningnya adalah aktif. Kalau ed ini past participle, meaningnya pasif. Oke, saya mau teman-teman yang menjawab 13, kira-kira kalau ini rubber, maka apa ini yang tepat, yang mana? Yang present participle atau past participle? Rubber yang memproduksi atau yang diproduksi? Ya, benar ya, yang past participle. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini produce kan verb. Nah, ini bukan verb, ini namanya adjective clause yang direduksi. Dan ini namanya adalah past participle. Ya, jadi coba teman-teman review di video-video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai ini ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini enggak saya ambil semua. Jadi yang bagian structure saya ambil 4 saja. Karena yang lainnya ada beberapa yang belum masuk, belum saya jelaskan ya. Belum saya jelaskan. Nah, ini kan sudah pertemuan ke berapa ini ya? Ke-8 ya, teman-teman. Jadi saya tidak akan memaksakan memberikan banyak sekali materi, nanti khawatirnya itu nanti akan overwhelming ya. Jadi saya paskan aja. Karena kan memang kita TOEFL ini 12 kali meeting ya, 12 kali meeting, kemudian saya juga lebih prefer untuk memberikan materi dan teman-teman bisa menyerapnya dengan baik daripada saya memberikan banyak materi tapi nggak terserap dengan baik gitu ya. Semoga nanti banyak sekali yang bisa terserap di next meeting. Nah, ini teman-teman kan tahu kan medannya bagaimana, ya ibaratkan ini kan penjajakan ya, penjajakan suatu medannya TOEFL. Nah, TOEFL itu seperti ini nanti ya. Jadi soalnya seputar SV, CSV gini aja ya. Sama kan 8 juga ini kan, SV, CSV, adjective clause, noun clause gitu. Nah, setelah ini yang berikutnya ya. Biasanya soal TOEFL itu dari soal ke soal itu hampir sama sebenarnya materinya, ya cuman divariasi aja. Mungkin nanti apa ini ada adjective clause yang seperti ini, ada adjective clause yang seperti ini. Tadi kan di sini ada menggunakan ing, menggunakan id ya. Mungkin next soal itu nanti ada yang pilihannya yang jawaban yang dipilih seharusnya yang ing gitu ya. Jadi bervariasi. Cuman ya sama seputar itu aja ya.
Nah, nomor 16 ini saya lingkarin dulu karena ini saya belum menjelaskan ya. Ini mengenai inverted subject verb. Jadi ini saya belum berani menjelaskan karena ini penjelasannya panjang sekali ya. Kemudian nomor 17. 17. Nah, teman-teman, ini kan gini, ini namanya soal written expression ya. Written expression itu kita harus memilih jawaban yang salah. Berarti kemungkinan ya salah satu jawaban yang di garis bawah ini adalah jawaban yang salah. Maka kata-kata yang tidak di garis bawah, misal flourish ya, with, sign, with, name, his, ini name ya, di independence ini merupakan dasar, merupakan patokan, ya, merupakan kunci ya, merupakan kunci. Karena kan nggak di garis bawah kan, berarti yang nggak di garis bawah adalah kuncinya, kata kuncinya ya. Nah, soal nomor 17 ini ya. His name become. Become itu verb 1. Ya, become itu verb 1. Karena verb 2-nya ya, verb 2-nya itu pakai pakai a. Ya, pakai a verb 2-nya. Become pertama ini o, bacanya become. Verb 1 ya. Oke, saya kasih ke o gini ya. O. Itu verb 1. Verb 2-nya pakai a, verb 3-nya kembali pakai o lagi. Jadi kalau saya baca maka become, became, become. Nah, itu ya verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini kan verb 1 ya. Kalau verb 3 maka di sini ada have atau has kan? Karena have sama has nggak muncul di sini, maka ini verb 1-nya. Ya. His name. Name saja. Ini nggak ada s-nya kan? Ya, nggak ada s-nya. Berarti tunggal ya. Kalau tunggal maka ini seharusnya ada s-nya. Ya, berarti jawaban yang salah adalah yang C. Nah, ini adalah salah satu ini kan tunggal ya. Ini saya kasih T. T berarti tunggal. Maka verbnya adalah verb yang T. Nah, tetapi ini jawabannya C memang ya, salah. Nah, tetapi di sini ada alasan lain. Ya, ada alasan lain, tetapi tetap jawabannya tetap sama, salah di sini ya. Ini signed. Ini verb berapa ini? Signed. Ini signed verb berapa? Ada yang tahu? Silakan dijawab di kolom komentar. Ini verb berapa? Verb 2 atau verb 3? 2 atau 3 teman-teman? Tolong dijawab di kolom komentar. Verb 2 atau verb 3? Oke, 2 orang menjawab verb 3. Ya, terima kasih sudah menjawab. Jadi sign ini bukan verb 3 teman-teman ya, tapi verb 2. Tadi saya sudah mengatakan kalau verb 3 ya, kalau verb 3 itu didahului dengan have atau has. Ya, itu kemudian diikutilah verb 3 ya. Nah, ini. Kalau sebelumnya nggak ada verb, nggak ada have atau had ada lagi ya. Ada satu lagi have, has, kemudian had. Nah, ya. Nah, kalau nggak ada mereka bertiga ini maka ini verb 2. Karena kan gini, verb yang reguler misal open, opened. Jadi ada ed-nya belakangnya. Open, opened ya. Nah, ya itu kan verb 2, verb 3-nya sama. Nah, gimana membedakannya? Membedakannya dilihat sebelum ini ya, sebelum verbnya itu ada nggak have atau has atau had. Kalau nggak ada have atau has atau had maka ini verb 2 ya. Kalau verb 2 maka ini tensisnya adalah pas. Ya. Maka tensisnya adalah pas. Jika satu kalimat ini ada pas, simple pas, maka semuanya harus pakai past tense ya. Kan past tense itu keluarganya ada 4 kan. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Nah, ini ada simple present di sini. Ini jelas simple present ini, ya become ini. Nah, nggak boleh. Ini harusnya adalah became pakai a. Ya, harusnya yang C ini became pakai a, ya. Oke, jadi jangan bingung ya. Oke, jangan bingung. Lihat semua alasan kenapa kok yang C tadi disalahkan ya. Ingat tadi yang pertama karena kalau ini analytical simple present pun ini salah, nggak ada S-nya. Andaikan ini harus mengikuti verb 2-nya, ini juga salah karena ini menggunakan verb 1. Harusnya ya ini adalah became.
Karena kalau satu kalimat ini semuanya harus serentak, harus pas semua. Kalau emang satu kalimat itu keluarganya present, ya harus present semua. Gitu ya. Pertanyaan siapa nih? Pelafalan signed di verb 2 dengan verb 3 sama ya Pak? Signed sama. Ya, signed sama. Oke, berikutnya 18. Oke, sorry teman-teman, saya hari ini agak under the weather. Ya, it means I'm not good enough. Agak flu, gak enak badannya, sorry ya. Oke, next. Berikutnya, nomor 18. Segregations in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in ini. Ini segregation in public school ini nggak ada masalah ya. Ini kan preposisi diikuti oleh public school. Ini kata benda, betul. Karena preposisi diikuti kata benda. Was declare. Nah, was itu apa? Was itu kan merupakan apa teman-teman? To be. Ya, to be. Nah, to be itu nggak boleh diikuti verb 1. Ini kan verb 1 declare nih. Ini verb 1, nggak boleh. Ya, to be itu harus diikuti verb ing, ya. Yang pertama harus diikuti verb ing atau verb berapa? Verb 3. Kalau verb 3 berarti pasif, oke, dideklarasi atau verb ing, declaring, mendeklarasi. Nah, ya, karena ada by di sini, maka jelas ini harusnya adalah verb 3 ya. Seharusnya ini ada D-nya. Oke, jawabannya B salah. Declare ya, declare, dideklarasi oleh ini by. Misal the door was opened by my brother. Dibuka oleh ya, pintu itu dibuka oleh saudara laki-laki saya. Ya. Oke, jadi kalau di sini ada was, maka dipilih antara verb ing sama verb 3. Nah, tapi kalau kalian melihat kata by, berarti ini adalah verb 3, pasif ya. Next. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude. Ya. 23 times. Ini benar ya. Ini ada 33 angka, di sini ada S-nya, betul. That of the sun, nggak ada masalah ini ya. Ini an absolute, benar. Setelah an diikuti an absolute. Oke. Nah, permasalahannya di A sini. Ini kan ada most, ada brightest, ada EST. Ini superlatif ya. Perhatikan teman-teman, ini kalian dapat ini waktu SMA ini. Bahkan SMP juga ada. Jadi most atau more ya, kan kalau komparatif itu more, kalau superlatif itu most, artinya paling. More itu dipakai atau most dipakai ketika ini adjektifnya itu berupa apa ini ada saya labelnya lebih dari satu. Misal ya, the most expensive, the most expensive ya, expensive ada 3 ya. Lagi, the most precious. Nah, lebih dari 1 kan? Pakai most. Precious. Expensive. Nah, EST itu digunakan kalau adjektifnya itu terdiri dari cuma 1 syllable. Biggest, berarti the biggest. Small, the smallest. Harus salah satu, tidak boleh udah ada most, kemudian dikasih EST, nggak boleh. Karena bright ini kan 1 syllable kan. Benar, brightest. Ya, brightest. Biggest. Brightest. Jadi sudah nggak perlu lagi pakai most. Ini kelebihan ya, kelebihan dosis ini ya. Nah, most itu dipakai ketika adjektif setelahnya itu merupakan adjektif yang lebih dari 1 syllable. Ingat, the most expensive, the most beautiful. Beautiful kan banyak kan, the most beautiful, the most expensive gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini yang salah karena mostnya harus dihapus. 17, 18, 19. Silakan jika ada pertanyaan, sampaikan.
Clear? Halo, clear gimana? Jelas ya? Everyone, is it clear? Bisa dilanjut? Oke. Next. Killer whales tend to wander in family class to hunt, play, and resting together. Nah, ini saya belum menerangkan, tapi ini gampang caranya ya. Perhatikan sini. Ini sering sekali muncul, biasanya muncul sebanyak 2 soal. Ya, dalam written expression biasanya ada 2 soal. Ini gampang ya, gampang, tetapi belum saya terangkan ini. Saya belum nyampe sini. Ya, hunt berburu, verb. Play bermain, resting ini adalah juga verb. Ya, ini resting salah. Kenapa kok salah? Ini kalau ada n di sini, kemudian ada verb seharusnya sama, setara, ya setara. Verb satu ya harusnya verb satu bukan verb ing, ya i-nya dicoret. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ini noun, maka noun semua, noun, noun, noun. Kalau verb ing, ya verb ing semua, hunting, playing, and resting. Harusnya sama, setara. Oke, ada n, maka harusnya setara. Nah, ini to wonder, betul kan? Setelah to, itu diikuti oleh verb 1, to wonder, to infinitive. The killer whales, 10. Nah, ini kan whales, ada S-nya, 10, nggak usah ada S-nya. Udah lengkap. Together, nggak masalah, together di akhir ini ya. Nah, ini case-nya sama dengan ini. Karbon itu kata benda. Metal adalah kata benda. Metallic alloys. Nah, ini kata benda kan. Ini cuma disifati aja. Ini kan kata benda. Ini kan adjektif kan. Ini mensifati kata benda. Alloys yang mana? Alloys yang metallic. Ya, benar ya. Nah, ini nggak ada masalah. Berarti D jelas. Ini D ini berarti benar ya, karena noun ketemu noun, ini kan adjektif mensifati noun ini kan, ya ini kan noun juga sama nounnya ini ya, ini nggak ada masalah. Some of, one of itu diikuti apa ini kata benda yang plural ya. Some itu merupakan petunjuk bahwa ini adalah plural jamak, maka di sini seharusnya pakai S, materials. Ya, some of the most useful resistor materials. Jawabannya yang salah adalah yang C. Ya, materialsnya yang mana? Karbon, metal, alloys. Ya, jadi ini harusnya pakai S karena ada R di sini ya. Some of, one of itu diikuti kata S di sini ya. Atau bendanya jamak setelahnya. Oke. Berikutnya nomor 22. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jika ada yang tahu, tolong disampaikan jawabannya yang salah yang mana, kemudian benarnya gimana. Ini pembahasan mengenai derivation. Saya pernah menjelaskan ini. Materinya adalah derivation. Ya, nomor 22. Oke, teman-teman, saya pengen tahu, teman-teman silakan dijawab. Kemarin jawab apa itu A, B, C, atau D. Kemudian tuliskan benarnya gimana. Nomor 22, silakan. Oke, silakan menjawab nomor 22. Jawabannya apa kira-kira? Ini udah saya ajarkan ini derivation. Oke. Ini community ya, ini tunggal. Ini tunggal, saya tulis T ini. Ini subjeknya tunggal ya. Subjeknya tunggal. Nah, verbnya sudah benar ya. Verbnya ini kan tunggal memang ya. Ini berarti sudah benar. Ini verbnya verb tunggal, maka subjeknya adalah subjek yang tunggal. Ini to be ya, was itu to be. Maka diikuti oleh verb 3. Berarti jawaban yang C sudah benar ya, known. Us ini udah benar. Ya, yang salah ini yang B.
Yang salah yang B. Apakah ada yang bisa membenarkan kenapa ini salah? Ini bab mengenai atau materi atau part mengenai derivation. Ada yang tahu? Tuliskan di kolom komentar, seharusnya B itu kayak gimana? Oke, seharusnya B ini adalah adverb ya, adverb. Kenapa kok adverb? Karena ini ada verb. Oke, yang bisa mendampingi verb ya menjadi pasangan serasi itu adalah adverb, verb, adverb. Ya, bisa adverb verb atau verb adverb. Ingat itu ya. Nah, kalau kata benda itu pasangan serasinya dengan adjektif. Ya, pokoknya ingat dua pasangan yang selalu serasi dan nggak bisa dipisahkan. Ya, verb sama adverb, noun sama adjektif. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, harusnya ada ly-nya, bener banget ya. Ada ly-nya. Oke, tadi siapa jawab ini? Aura. Oke, benar. Ya, harusnya ada ly-nya. Benar. Previously known. Oke. Next. 23. Ya, alloys. Ini S. Ya, ini subjek yang P, yang plural. Ya, yang plural, yang jamak. Subjeknya ini ya. Makanya di sini pakai have. Sudah betul pakai have. Karena jamak ya. Been widely. Nah, widely boleh karena ada verb kan di sini ya. Oke, sudah benar karena ada verb, maka adverb boleh muncul in various types. Ini various. Various itu setelah various itu wajib verbnya, kata bendanya dikasih S. Jadi kalau teman-teman menemukan kata various ya various, ini ada noun. Nah, nounnya itu harus dikasih S ya dalam bentuk plural atau jamak ya. Nah, D sudah betul ya. Yang salah adalah C. Kenapa C salah? Ya, kenapa C itu salah? Salahnya adalah ini bin. Bin itu to be kan? Bin kalau nggak diikuti verb ing ya diikuti oleh verb 3. Ya, karena ini alloys, ini kata benda, maka ini adalah bukan benda ini menggunakan, tetapi benda ini digunakan. Saya ulangi, kalau kita pakai using maka benda ini menggunakan. Benda nggak mungkin menggunakan, yang menggunakan itu orang. Ya, jadi kalau benda maka benda itu digunakan. Berarti jawabannya C, ini seharusnya menggunakan verb 3, berarti used. Ya, used. Oke, used. Aduh, sorry nulisnya. Used. Ini ya. Oke. 24. G.H. Pratt used group therapy early in century when he brought tuberculosis patients. Ya, jadi dia membawa pasien TBC together to discuss its disease. Nah, teman-teman, strategi berikutnya, kalau kalian melihat ada pronoun kayak gini, wajib dicek apakah yang dirujuk atau yang di reverse itu sudah benar gitu kan ya. Ini kan use group terapi udah benar early, oke, use early ya karena ini adverb karena ada verb di sini used. In the century when ini konektor udah benar, when he brought ketika dia, he-nya kembali ke siapa? He-nya kembali ke Pratt ini ya. Tuberculosis patients ya patients ini kan S-nya lebih ada S-nya ya berarti pasiennya lebih dari satu. Together to discuss its disease, together to discuss untuk mendiskusikan disease penyakitnya. Penyakitnya, berarti kalau saya ngomong penyakitnya, nyanya ini, it's disease, ini benar nggak it's? Ya, ini salah ya, karena it's dan tunggal. Seharusnya adalah to discuss penyakit mereka, bukan penyakitnya. Ya, it's ini kan benda, benda yang tunggal. Ya, ini nggak ada benda di sini, nggak ada benda ya. Masa mengajak TBC untuk diskusi kan, TBC kan nggak hidup ya. TBC kan memang apa ini tidak bisa dikatakan sebagai apa benda itu yang bisa diajak diskusi kan. Berarti jawabannya adalah it's. Seharusnya ini diganti dengan kata their ya, their disease. Oke.
Jawabannya adalah their, karena its ini kembali ke pasien yang ada S-nya, jamak ya. Nah, gini ya. Jadi nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan pronoun, ini kan pronoun kan he. Kita cek belakangnya, udah bener enggak? Ya, he kan orang satu tunggal laki-laki, bener kan Prat? Nah ini kan salah, it's ini kembali ke siapa? Ini salah. Karena disease penyakit, maka kembali ke pasien. Pasien yang punya penyakit kan, their disease. 20 sampai 24, apakah sudah clear? Pertanyaan dulu, silakan. Oke, nggak ada yang tanya. Saya nggak bisa ya. Berikutnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setelah has atau have atau had itu diikuti oleh verb berapa? Verb 3. Ini udah jelas salah ya. Has imported. Jadi ini missing ed. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Has atau have atau had diikuti oleh verb 3. Imported. Oke. Ini ada konektor di sini ya. Ada konektor because. Nah, konektor domestic walls ini adalah subjeknya ya. Are ini verbnya. Nah, ya, ini the United States ini adalah subjeknya, imported ini verbnya. Benar ya? SV, CSV. Kita pernah belajar ini. Berikutnya. Ini saya nggak tahu, apakah pernah diajarkan sama Miss Mila ya? Miss Mila. Mengenai perbedaan penggunaan sama the. Jika kalian melihat kata US, maka ini wajib menggunakan the, bukan ya. Jadi ini salah. Jawabannya adalah yang C ya, E-nya diganti the. The US. Ada lagi, the UK. Ya, the UK, the United Kingdom. Ini juga pakai the, nggak boleh UK, salah. The UK, the US. Gampang ya cara ngapalinnya ya. Oke, jadi pakai the. Berikutnya, ya. Nah, ini kan sebelum saya ke 27 ada while ya. While itu merupakan konektor. Diikuti oleh verb ing. Ingat ya. Ingat ini adalah adverb clause yang direduksi ya. While serving sudah benar ya. While serving karena ini karena orang ini orang maka pakai serving ya. Kalau benda maka pakai ed ya. Oke. Serving. Buka lagi adverb clause yang direduksi kalau teman-teman mungkin lupa ya. 27 banks ada S maka sudah benar pakai are ya. Karena apa? Karena jamak kan ya. Oke, kemudian enable them to slash their cost and expand. Nah, ini ada yang salah, theirs. Seharusnya nggak pakai S. Kalau kalau theirs itu sudah nggak butuh kata benda ya. Tapi kalau their ini masih ada kata bendanya seharusnya. Their book, bukunya mereka. Their car, mobilnya mereka. Tapi kalau theirs, misal gini, saya bilang gini, I bring theirs. Saya membawa miliknya mereka. Nah, jadi kalau ada S-nya, maka udah nggak perlu kata benda. I bring theirs. Atau I bring mine. Saya membawa milik saya. I bring mine. Kan beda sama dengan my ya. Oke, saya tuliskan di sini. Mine. Ini udah dijelaskan kayaknya ya sama Mr. Wali kayaknya ya. Mine ini kan tanpa noun kalau mine, tanpa noun. Ya, tanpa kata benda. Ya, tapi kalau ini misal my book, berarti ini butuh kata benda ya. Nah, sama dengan kata theirs. Theirs itu temannya mine. Theirs itu satu teman sama mine ya, theirs. Berarti nggak butuh kata benda. Tapi kalau their ini butuh kata benda. Karena ada kata benda, maka jawabannya ini adalah harusnya their ya. Jawaban yang salah adalah yang
yang C. Berikutnya, that water ini nggak ada masalah kan, that water betul karena ini has ya. Heat means karena heat maka ini pakai has, means okay, means that sudah benar. Can add ya setelah modal itu verb 1 kan, verb 1 murni nih kan, udah benar ya, can add or lose a large number. Nah ini yang salah, heat itu panas, heat, water, hair, milk, tea itu semua kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung maka di sini nggak pakai number tapi pakai an amount of, amount gitu misalnya. Ya, yang untuk yang yang countable, uncountable sorry. Ya, ini kan uncountable hit kan, nggak bisa dihitung maka harus pakai amount. Tapi kalau bisa dihitung maka pakai number. Misal number of students. Kan murid bisa dihitung kan ya. A number of students. Tapi kalau amount, amount of heat, amount of water, amount of sugar, amount of yang lain dan lain yang lain-lain ya, kata benda yang nggak bisa dihitung pakai amount. 25 sampai 28 apakah sudah clear? Jelas? Everyone, please answer my question. Is it clear? Jelas ya? Oke, clear. Nah, nanti mungkin di soal final test ya ini pakai number karena ini merupakan kata benda yang bisa dihitung belakangnya atau juga pakai amount juga lagi ya. Jadi seperti itu soal-soal TOEFL itu. Oke, jadi kita yang penting tahu teorinya perbedaannya pakai ini sama ini apa. Nah, mungkin di next soal itu nanti dimunculkan pakai amount, mungkin pakai number mungkin ya. Jadi harus bisa ya, harus bisa. Next. Nah, ini ya, Benny Goodman was equally talented as both jazz performer as well as a classical musician. Ini saya terangkan dulu menggunakan slide ini, saya tuliskan manual aja. Oke, ini saya terangkan manual aja ya mengenai booth ini ya. Saya terangkan di sini. Nah, ini namanya parallel structure juga. Jadi gini aja gampangnya ya, kalau ada booth itu maka harus ada temannya n. Kemudian kalau ada not only maka temannya adalah but also. Kemudian kalau ada kata either maka either ini temannya adalah or. Kemudian kalau ada kata neither ini temannya adalah nor. Udah ini aja dihafalinnya. Both and, not only but also, either or, neither nor. Nah, ya, itu aja yang dihafal. Itu sering muncul. Nah, kita kembali ke sini karena di situ pakai kata both, maka ini bukan as well as ya. Both, maka ini seharusnya pakai kata and ya, both and. Both ketemunya and. Classical musician, bener ya. Ian, Xian, ini orangnya. Al itu merupakan adjektif. Ini kan benda, ya benda yang hidup. Noun, ini adjektifnya. Nah, nyambung kan antara adjektif sama noun. Oke, talented, ini kan verb. Nah, ini kan adverb yang A ini, ya adverb sama ini adverb sama verb itu nyambung, ya. Oke, berarti yang A udah benar, ya. Jazz performer. Nah, orang kan ini ya, perform maka jadi performer orangnya ya. Sudah betul. Oke. Sekarang 30. State still. State still.
still used in Massachusetts, designed by Paul Revere, who also designed the first continental currency. Kita koreksi dari D dulu. The sudah benar. Jadi the itu muncul di the first, the second, the third sudah benar ya. Who ini sudah benar. Setelah ingat ya, setelah who itu diikuti oleh verb. Ini kan verb kan design, who design ya, berarti udah benar. Nah ini design by. Ingat tadi kalau ada ed ini by, ya oleh, berarti ini verb 3. Kalau ini verb 3 berarti butuh apa ini? Butuh to be, ya, butuh to be. Berarti yang B ini jawabannya salah karena verbnya nggak ada to be-nya. To be apa yang dipakai? Karena state seal ini tunggal, maka yang dipakai adalah was, ya, adalah was. Ini kok ada verb? Nah, ini namanya past participle. Used, state seal yang digunakan, used. Ya, ini namanya past participle. Teman-teman silakan di review lagi mengenai past participle sama present participle ya. 31. Nah, 31 to raise. Setelah to diikuti verb one, sudah benar nggak ada masalah. Setelah in kan ini preposition ya, diikuti oleh length. Ada akhiran th ini adalah kata benda. Sudah benar. Of a mile, oke, mile-nya nggak ada s-nya kan, a mile bukan a miles kan, oke, udah benar yang ini. Yang salah yang B. Ya, kenapa salah? Short courses bukan courses short, ya course short. Salah ya. Adjektifnya dulu. Kemudian kata bendanya short course. Short course bukan courses short. Jawabannya adalah yang B. Nomor 32. Ini harus perhatikan ya. Oke, 32 ini ada kata in. In itu diikuti oleh tahun. Kalau ada in, ada tahun berarti simple past. Oke, karena ini ada present perfect, maka ini salah. Has-nya nggak usah muncul ya. Jawabannya ini yang D ya. Jadi has-nya dihilangkan. Oke, alasannya adalah kalau ada in diikuti tahun maka ini miliknya simple past. bukan miliknya perfect. Ini kan perfect kalau ada has-nya, maka has-nya dihapus saja ya. Sampai sini 2932 apakah sudah clear? Nomor berapa yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Clear? Everyone? No question? No ya? Oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini tadi both and, not only but also, either or, neither nor. 33. William Hart as an act best known. Nah, ini dari depan udah terdengar salah kan? Act itu adalah verbnya, acting, kasih ing ya, acted. Nah, ini kan orang, was an, berarti apa jawabannya ini? Silakan ditulis di kolom komentar. Seharusnya apa itu? Yang salah ini A. Seharusnya A ini apa? Ada yang tahu? Halo teman-teman. Are you there? Oke. Ditambah apa ini Aura? Ditambah kata apa berarti? Karena orang, maka harusnya ini adalah actor. Oke, good. Orang. Ya, actor. Oke, thank you. Next. 34. Nah, 34 ini saya nggak menjelaskan dulu ya. Saya nggak menjelaskan dulu karena ini pembahasannya panjang. Ya, jadi saya lingkari dulu 34. Belum nyampe sini ya. Berikutnya during 35 ya, during
during diikuti tahun sudah betul. The Berkeley campus of the University of California came to, betul ya, karena ada tahun ya, ada tahun, maka ini pakai verb 2 sudah betul. To national attention as a result. Nah, ini activity, ini kan noun ya. Berakhiran al, teman-teman. Ini adalah adjective ya. Adjective. Jadi sudah betul ya. Adjective gandengan sama noun ya, boleh. Nah, ini yang salah. As a result, its radical political activity. Ini kata benda. Ini kata benda. Kata benda. Biasanya kalau ada dua kata benda, itu dipisahkan dengan kata of. Ya, ini salah karena as a result of seharusnya. Ya, as a result of. Misal teman-teman, saya bilang gini. Saya bilang pintu rumah saya. Pintu rumah saya. Maka saya bilang the door of my house. Gitu ya. The door of my house. Jadi nggak bisa the door house. The door house itu salah. The door of my house. The door of my car. Gitu ya. Jadi harus ada of-nya di antara dua kata benda. Nah, of ini kan disebut dengan apa? P, preposition. Oke, the door of my house. 36. Gini, artis ya, artis bener ini. Kemudian until his death, karena his, kenapa kok his? Tadi kan saya mengatakan teman-teman kalau ada pronoun gini, ada pronoun, coba dicek, bener nggak his ini? Nah, Guzon Borglum, bener ya, kembali ke di sini ya. Kemudian until benar, until diikuti oleh tahun boleh ya. Yang salah ini yang B. Kenapa salah? Alasannya adalah kata benda itu mesti diikuti artikel. Entah itu atau the itu harus ada. Ya, atau this atau that. Atau there atau my. Itu harus ada di sebelum kata benda. Ya, maka ini seharusnya adalah the project. Mari kita buktikan. Ya, result ini kata benda. Ini didahului dengan e. Radical activity didahului dengan its. Ini merupakan quantifiernya ya. Atau artikelnya bisa dikatakan di sini ya. The amount terus small, ini ada the-nya. Kemudian lagi, mana lagi? An actor, ya ada an actor. Actornya tadi dikasih. Nah ya butuh artikel. Jadi project nggak bisa work on project, itu salah. Work on their project boleh. Work on the project boleh. A project boleh. Ya yang penting harus ada artikel di awal ya. Atau quantifier juga boleh. 37. Nah, setelah less itu diikuti oleh adjektif ya. Oke, adjektif. Sama more. More itu diikuti oleh adjektif. Nah, ada beberapa adjektif itu yang berakhiran ly. Jadi nggak semua ly, itu adverb. Misal yang contoh yang lain ya, kata ini, kata saya ada contoh kata daily. Ya. Kata daily. Berakhiran ly kan, tetapi daily ini merupakan adjektif. Daily activity, daily rutin ya, daily activity, kegiatan harian. Daily rutin juga kegiatan harian ya. Daily ini adjektif. Nah, berarti yang A sudah benar ya, costly ini adjektif. Sekarang more. Nah, ini yang salah. Profitably ini adalah adverb ya. Seharusnya adalah profitable ya, karena harusnya adjektif ya. Yang salah adalah yang B. To market, benar ya, setelah to diikuti oleh verb 1. Directly, nah benar, setelah verb itu diikuti oleh adverb ya. Diikuti oleh adverb, sudah benar. 38. Sapphires weighing as much as 2 pounds have an occasioned mind. Weighing. Nah, ini lagi-lagi kita ketemu adjective clause ya di sini. Oke, ini enggak ada masalah. Sapphire weighing as much as 2 pounds. Nah, setelah 2, ini kan 2. Ini ada S-nya. Oke, udah benar. Ini as benar karena as much as, sebanyak ya.
as much as. Yang bobotnya, maksudnya gini ya, Safir yang bobotnya sebanyak 2 pounds, ya, have occasionally mined, telah menambang. Nah, safir ini kan logam, ya benda. Nah, benda masa menambang? Seharusnya benda itu ditambang. Ya, seharusnya benda itu ditambang. Maka apa yang kurang di sini? Yang kurang adalah to be yang belum ada. Ya, tadi kan kalau pasif kan ada to be-nya ya. Seharusnya adalah ini have, karena have maka to be-nya have adalah been, ditaruh di sini, been mined. Been mined. Karena pasif ya, teman-teman ya. Ingat kalau kebanyakan dari soal yang kita pelajari hari ini, kalau subjeknya ini berupa kata benda yang bukan orang, maka seharusnya kalimatnya adalah kalimat pasif, gitu ya. 39. Nah, 39 gini. Ini kan kata benda ya. Ini other, ini nggak boleh dikasih S. Karena ada kata benda. Other saja, other continents. Tapi kalau other saja, maka tidak boleh diikuti kata benda others. Misalnya ya, ada others gitu ya. Udah cukup others, tanpa kata benda. Gitu ya bedanya ya. Jadi harusnya ini other, bukan others. Yang C yang salah. Except benar, can be found, ini pasif ya. Ini adalah verb 3, sudah betul. Karena to be-nya can adalah be kan, ya udah betul. Like ini merupakan preposisi, ya preposisi, maka snakes ini merupakan adalah object of preposition dari objek dari preposition like, ya udah benar semua. Yang salah ini yang ini ya, other-nya tadi ya, S-nya harusnya dihilangkan tanpa S. Berikutnya, nah ini 40 juga saya tidak bisa menerangkan teman-teman karena masih belum saya bahas terkait ini ya, nanti malah bingung. Oke, sampai sini udah saya bahas semuanya ya. Hampir berapa soal ini? Banyak lah. Ini 4 berarti dikurangi 11, 40 kurangi 11. Nah, sekitar 29 soal ya, udah saya bahas. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sampaikan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Nanti pembahasan ini bisa kalian review ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan ditanyakan dulu teman-teman. Question please. Nah, ini nanti ini kan bervariasi ya tadi soalnya ya, bermacam-macam grammar. Nah, ini kalian review lagi. Nah, di final test nggak akan jauh dari yang seperti ini. Yang ditanyakan ya tadi have, has diikuti verb 3, simple past, to be diikuti verb 3 atau verb ing. Nah, seputar ini aja. Ya, yang penting kalian rajin exploring lagi ya. Oke, pertanyaan teman-teman. Silakan. Question please. Nggak ada? Oke, no sir. Oke. Ya. Nah, nanti kalau ada bagian-bagian yang belum paham, kalian bisa nonton video yang kemarin-kemarin ya. Jadi link video udah saya sampaikan ke teman-teman PJ, semua video dari D1 sampai D yang terakhir sebelum mock test itu ada semua. Jadi nanti kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan disampaikan ke saya di next meeting. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja dari saya hari ini. Thank you so much sudah join kelas saya sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya atau kekurangan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, see you next week. Next week ya, tomorrow ada kelas. Oke.